Di tengah gemerlap sejarah para nabi, ada seorang pemimpin yang tak hanya menguasai manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain di bumi. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang pemimpin yang namanya terukir abadi dalam lembaran hikmah. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang tak biasa, sebuah kilau kebijaksanaan yang diwarisinya dari ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Namun kelebihannya tak hanya berhenti pada kecerdasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman sesuatu yang jauh melampaui imajinasi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata." Al-Quran Surah An-Naml ayat 16. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahi kekuasaan dan hikmah luar biasa. Sebagai putra dari Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman mewarisi bukan hanya tahta kerajaan Bani Israel, tetapi juga sifat-sifat kepemimpinan yang bijaksana. Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan memahami bahasa burung dan hewan lainnya, menundukkan jin, manusia dan angin untuk melayani perintahnya. Kekuasaan ini tidak membuatnya sombong, melainkan menjadikannya pemimpin yang adil dan rendah hati. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Sulaiman menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik keluarga dengan saudaranya, ujian kekuasaan, hingga pertemuan bersejarah dengan Ratu Balqis, seorang pemimpin dari negeri Sabah yang akhirnya berserah diri kepada Allah. Kisah wafatnya juga menjadi tanda kebesaran Allah, ketika tubuhnya tetap berdiri bersandar pada tongkat, dan para jin yang tidak mengetahui bahwa beliau telah wafat terus bekerja hingga tongkat itu rapuh dimakan rayap. Setiap bagian dari kisah Nabi Sulaiman adalah pelajaran berharga tentang keadilan, kepemimpinan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman bukanlah sekadar cerita tentang seorang pemimpin yang adil atau seorang nabi yang bijaksana. Ini adalah kisah tentang bagaimana hikmah ilahi dipadukan dengan kekuasaan duniawi, menciptakan seorang figur yang menjadi teladan untuk segala zaman. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Sulaiman menghadapi tantangan, pengkhianatan, dan ujian besar, tetapi dia selalu melangkah dengan keimanan yang kokoh. Dalam kisah kali ini, kita akan menyelami perjalanan hidupnya. Bagaimana seorang pemuda yang cerdas dan rendah hati dipilih untuk mewarisi tahta besar, bagaimana ia menghadapi intrik politik keluarganya, dan bagaimana ia mengarungi ujian yang membuktikan bahwa kekuasaan sejati berasal dari tunduknya seorang hamba kepada Tuhannya. Setiap kisahnya bukan hanya pelajaran moral, tetapi juga cerminan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hikmah dan keadilan kepada hambanya. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil yang damai, suasana tiba-tiba berubah tegang ketika dua wanita berjalan tergesa-gesa menuju tempat berkumpulnya penduduk. Salah satu dari mereka menangis terseduh-seduh, menggenggam erat seorang bayi kecil yang tertidur lelap di pelukannya. Sementara itu, wanita lainnya bersikap tegas dan terus berteriak lantang, "Bayi itu milikku, anakmu telah dimangsa serigala, bukan anakku." Orang-orang mulai berkumpul, membentuk lingkaran di sekitar kedua wanita itu. Perdebatan semakin memanas, menarik perhatian banyak orang. Wanita yang lebih muda, wajahnya basah oleh air mata, mencoba menjelaskan dengan nada putus asa. "Dia anakku, aku mengenali bau tubuhnya, suara tangisnya, aku yang melahirkannya." Isaknya, suaranya bergetar karena emosi, namun wanita yang lebih tua membalas dengan suara keras dan tajam, "Kau hanya ingin merebut apa yang bukan milikmu. Anak ini adalah milikku. Serigala itu mengambil anakmu, bukan milikku."
Kerumunan bergumam mencoba memahami situasi yang rumit. Wajah-wajah mereka penuh rasa simpati, tetapi tak seorang pun tahu siapa yang berkata jujur. Akhirnya, seorang pria tua yang bijaksana di desa itu maju ke depan. "Perselisihan ini terlalu sulit untuk kami putuskan," katanya. "Mari kita bawa kasus ini kepada Raja Daud. Beliau adalah hakim yang paling adil di antara kita." Di ruang pengadilan Nabi Daud, kedua wanita itu berdiri dengan gugup. Ruangan itu sederhana, tetapi memancarkan aura kewibawaan. Nabi Daud, dengan wajah yang tenang dan penuh kebijaksanaan, memandang kedua wanita itu secara bergantian. Wanita yang lebih tua berbicara lebih dahulu. Dengan suara yang tegas, ia berkata, "Wahai Baginda, anak ini adalah milikku. Wanita ini hanya ingin merebutnya dariku." Wanita yang lebih muda sambil menggigil dan menangis menyela, "Tidak ya Baginda, dia berbohong. Aku adalah ibunya. Aku yang melahirkan anak ini." Nabi Daud terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja ia dengar. Ia memandang bayi kecil yang masih tertidur dengan damai di pelukan wanita yang lebih muda. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Nabi Daud akhirnya berkata, "Anak ini adalah milik wanita yang lebih tua." Keputusan itu membuat wanita yang lebih tua tersenyum puas, sementara wanita yang lebih muda terkulai lemas. Tangisnya semakin menjadi-jadi, tetapi ia tidak membantah keputusan tersebut. Dengan hati yang hancur, ia menyerahkan bayi itu kepada wanita yang lebih tua, meskipun hatinya berkata bahwa keadilan belum ditegakkan. Kabar tentang keputusan ini sampai kepada Nabi Sulaiman, yang saat itu masih muda tetapi sudah dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Nabi Sulaiman merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam keputusan tersebut. Ia memutuskan untuk memanggil kedua wanita itu ke hadapannya. Hari itu, ruangan tempat Nabi Sulaiman memimpin penuh dengan orang-orang yang penasaran. Mereka ingin tahu bagaimana pemuda itu akan menangani kasus yang tampaknya sudah diputuskan. Nabi Sulaiman duduk di kursinya, memandang kedua wanita itu dengan penuh perhatian. Di hadapan mereka, bayi kecil itu diletakkan di atas selimut lembut, tidur tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. "Siapa yang ingin berbicara terlebih dahulu?" tanya Nabi Sulaiman. Suaranya lembut tetapi penuh wibawa. Wanita yang lebih tua langsung maju dan berkata, "Anak ini adalah milikku. Wanita ini hanya berusaha mencuri dariku." Wanita yang lebih muda, dengan suara bergetar karena tangis, berkata, "Tidak ya pangeran, dia berbohong. Aku adalah ibunya. Aku tahu ini anakku." Nabi Sulaiman mengangguk pelan, memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh kedua wanita itu. Ia lalu mengalihkan pandangannya kepada bayi yang tertidur. Sebuah ide muncul di benaknya, dan ia memutuskan untuk menguji kejujuran mereka. Nabi Sulaiman tiba-tiba berkata kepada salah satu pengawalnya, "Ambilkan aku sebuah pisau." Ruangan itu menjadi hening. Semua orang memandang Nabi Sulaiman dengan tatapan penuh keterkejutan. Salah satu pengawal mendekat, ragu-ragu. "Pisau, pangeran?" tanyanya, memastikan. "Ya," jawab Nabi Sulaiman dengan tenang. "Aku akan membelah anak ini menjadi dua. Masing-masing wanita akan mendapatkan setengah bagian." Gema perkataan itu memenuhi ruangan. Para penonton terkejut dan mulai berbisik-bisik. Wanita yang lebih muda membelalak, wajahnya berubah pucat. Ia melangkah maju, jatuh berlutut di hadapan Nabi Sulaiman, lalu berteriak, "Tidak! Jangan lakukan itu. Biarkan dia mengambil anak itu. Aku rela menyerahkannya, hanya jangan sakiti dia." Sementara itu, wanita yang lebih tua tetap berdiri di tempatnya tanpa ekspresi. Ia tidak mengucapkan satu kata pun. Nabi Sulaiman menatap wanita yang lebih muda dengan mata penuh kelembutan. Lalu berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Inilah ibu yang sebenarnya." Kasih seorang ibu tidak akan pernah rela melihat anaknya menderita, bahkan jika itu berarti ia harus kehilangan anaknya. Ruangan itu hening sejenak, kemudian pecah dengan desahan lega dari para penonton. Nabi Sulaiman mengambil bayi itu dan menyerahkannya kepada wanita yang lebih muda. Wanita itu menangis, memeluk bayinya dengan penuh cinta. Wanita yang lebih tua, yang sejak awal penuh keyakinan, kini tertunduk malu. Ia tidak mampu membela dirinya lagi di hadapan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Dengan suara gemetar, ia mencoba membela diri, tetapi kata-katanya hanya terdengar seperti alasan kosong.
"Wahai pangeran," katanya dengan suara pelan, "aku hanya ingin mengajarkan pelajaran kepadanya." Nabi Sulaiman memandangnya dengan tajam. "Pelajaran apa yang kau ajarkan?" "Bohong adalah perbuatan yang menghancurkan dan keadilan tidak akan ditegakkan dengan kebohongan. Pergilah dan mintalah ampun kepada Allah atas perbuatanmu." Wanita itu meninggalkan ruangan dengan langkah gontai, sementara wanita yang lebih muda mengucapkan syukur kepada Allah atas kebijaksanaan Nabi Sulaiman. "Wahai pangeran," katanya sambil terisak, "semoga Allah memberkahi Anda atas keadilan yang telah Anda tegakkan. Anda telah menyelamatkan saya dari ketidakadilan yang besar." Kisah ini adalah salah satu bukti kebijaksanaan luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kebijaksanaan tidak hanya tentang logika atau argumen, tetapi juga tentang memahami perasaan dan kasih sayang yang tulus. Dalam kasus ini, cinta seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya menjadi bukti kebenaran. Di sebuah desa yang subur dengan kebun-kebun anggur yang hijau, pagi itu seorang petani terbangun dengan semangat seperti biasanya. Ia berencana memetik buah anggur yang telah matang, buah yang telah ia rawat dengan penuh cinta selama bertahun-tahun. Namun ketika ia melangkah ke kebunnya, pemandangan yang ia lihat membuat hatinya hancur. Daun-daun anggur berserakan di tanah, batang-batangnya patah, dan buah-buahnya yang gemuk hilang tanpa bekas. Petani itu berdiri terpaku, lalu berteriak dengan penuh kemarahan. "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?" Tak lama kemudian tetangganya, seorang peternak kambing, datang dengan wajah penuh rasa bersalah. "Wahai tetanggaku," katanya dengan suara pelan, "aku khawatir ini adalah kesalahan kambing-kambingku. Mereka lepas tadi malam, dan aku tidak tahu mereka masuk ke kebunmu." Petani itu berbalik dengan mata yang memerah karena marah. "Kambing-kambingmu? Jadi ini ulah mereka? Mereka telah menghancurkan kebunku, hasil kerja keras bertahun-tahun. Apa yang akan kulakukan sekarang?" Tetangganya menundukkan kepala. "Aku tidak bermaksud seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi." Namun petani itu tidak dapat mengendalikan emosinya. "Kau harus bertanggung jawab. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja." Pertengkaran mereka semakin memanas hingga orang-orang desa mulai berkumpul. Seorang tetua desa akhirnya berkata, "Kita tidak akan menyelesaikan masalah ini dengan berdebat. Bawa perkara ini ke hadapan Nabi Daud. Beliau adalah hakim yang paling adil di antara kita." Di hadapan Nabi Daud, kedua pria itu menceritakan kejadian tersebut. Pemilik kebun anggur menjelaskan kerugian yang ia alami dengan penuh emosi. "Wahai baginda, seluruh kebunku hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kambing-kambingnya telah memakan semua buah dan merusak batang-batang anggurku. Aku tidak bisa memulihkan ini begitu saja." Pemilik kambing, meskipun merasa bersalah, membela diri. "Wahai baginda, aku tidak sengaja membiarkan kambing-kambingku keluar. Aku tidak menyangka mereka akan masuk ke kebunnya." Nabi Daud mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, beliau akhirnya berkata, "Karena kambing-kambing itu telah merusak kebun anggur, maka pemilik kambing harus menyerahkan seluruh kambingnya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi." Keputusan itu terdengar tegas. Namun meskipun pemilik kebun merasa bahwa ini adalah keadilan, ia masih tampak tidak sepenuhnya puas. Di sisi lain, pemilik kambing terlihat sedih karena kehilangan seluruh hewan ternaknya berarti kehilangan mata pencahariannya. Tetua desa yang hadir menyarankan, "Mengapa tidak membawa perkara ini kepada Nabi Sulaiman? Beliau mungkin memiliki pandangan yang berbeda." Kedua pihak akhirnya datang ke hadapan Nabi Sulaiman. Pemuda itu, meskipun lebih muda dari ayahnya, telah dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan kebijaksanaannya yang mendalam. Ia mendengarkan kisah mereka dengan seksama, memastikan setiap detailnya. Setelah mereka selesai berbicara, Nabi Sulaiman bertanya dengan suara lembut, tetapi penuh wibawa, "Apa yang telah diputuskan oleh ayahku?" Mereka menjawab, "Kami harus menukar kambing dengan kebun anggur." Nabi Sulaiman mengangguk pelan, lalu terdiam sejenak. Ia merenung, menimbang-nimbang keputusan yang akan ia ambil. Kemudian, dengan suara yang tenang tetapi tegas, ia berkata, "Aku memiliki usulan yang berbeda." Semua orang di ruangan itu terdiam, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman menjelaskan keputusannya. Pemilik kambing harus menyerahkan seluruh hewannya kepada pemilik kebun anggur. Namun ini bukan untuk selama-lamanya. Pemilik kebun akan memanfaatkan hasil dari kambing-kambing itu, susu, wool, atau apapun yang mereka hasilkan, sebagai ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang memahami penjelasannya. Sementara itu, pemilik kebun harus memperbaiki kebunnya. Ketika kebun itu telah kembali seperti semula, kambing-kambing itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ruangan itu hening, keputusan itu terasa begitu adil dan penuh hikmah. Kedua pihak tampak terkejut, tetapi juga lega. Pemilik kebun melihat harapan untuk memulihkan kerugiannya tanpa sepenuhnya merugikan tetangganya. Pemilik kambing pun merasa bersyukur bahwa ia tidak kehilangan mata pencahariannya untuk selamanya. Tetua desa yang hadir sebagai saksi berseru, "Ini adalah keputusan yang sangat adil. Tidak ada yang dirugikan sepenuhnya, tetapi keadilan tetap ditegakkan." Setelah keputusan itu diumumkan, kedua pihak menyatakan persetujuan mereka. Pemilik kebun berkata dengan suara penuh syukur, "Wahai pangeran, keputusan ini menunjukkan betapa bijaksananya engkau. Terima kasih telah mendengarkan kami dan memberikan solusi yang adil." Pemilik kambing pun menambahkan, "Aku merasa sangat bersalah atas kejadian ini. Tetapi keputusan ini membuatku sadar akan tanggung jawabku sebagai pemilik ternak. Semoga Allah memberkahi Anda, wahai pangeran." Nabi Sulaiman tersenyum lembut. "Ingatlah," katanya, "keadilan bukan hanya tentang memberikan hukuman, tetapi juga tentang memulihkan keseimbangan dan memberikan pelajaran bagi semua." Ketika berita tentang keputusan Nabi Sulaiman menyebar di desa, orang-orang memuji kebijaksanaannya. Bahkan Nabi Daud yang mendengar keputusan itu, mengakui kebijaksanaan putranya. Dengan bangga beliau berkata, "Allah telah memberinya hikmah yang luar biasa. Dia adalah pemimpin yang akan membawa kebaikan bagi umat kita." Kisah sengketa antara pemilik kebun dan pemilik kambing adalah cerminan kebijaksanaan ilahi yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 78-79. Sebuah desa kecil di kalangan Bani Israel, hiduplah seorang wanita yang terkenal dengan kecantikan dan kesuciannya. Wajahnya bercahaya dan perilakunya memancarkan kesalehan. Namun anugerah kecantikan yang diberikan Allah kepadanya menjadi ujian berat dalam hidupnya. Banyak pria memandangnya dengan penuh nafsu, tetapi wanita itu selalu menjaga kehormatannya dan menolak dengan tegas setiap godaan yang datang. Pada suatu siang yang tenang, wanita itu sedang menimba air di sumur desa. 4 pria yang merupakan pemuka kaum mendekatinya dengan senyum sinis. Mereka sudah lama mengincarnya, dan kali ini mereka memutuskan untuk berbicara terang-terangan. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan suara lantang, berkata, "Wahai wanita cantik, sudah lama kami melihatmu sendirian. Kau tahu, kecantikanmu terlalu berharga untuk kau simpan sendiri. Mengapa tidak menerima salah satu dari kami sebagai pasanganmu?" Wanita itu menghentikan pekerjaannya dan menatap mereka dengan penuh keberanian. "Kalian tahu bahwa aku tidak pernah menerima tawaran seperti itu. Aku menjaga kehormatanku untuk Tuhanku, bukan untuk manusia." Pria kedua, yang memiliki wajah licik dan selalu mencari kesempatan, mendekatinya lebih dekat. "Jangan terlalu sombong, wahai wanita manis. Kami adalah pemimpin di desa ini. Jika kau menolak kami bisa membuat hidupmu sengsara." Wanita itu, meskipun hatinya sedikit gemetar, tetap berdiri tegak. Dengan nada tegas ia menjawab, "Aku lebih memilih dihancurkan daripada menyerahkan kehormatanku kepada orang-orang yang tidak tahu malu." Keempat pria itu saling pandang. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan penolakan sekeras itu. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih licik, berkata dengan nada mengancam, "Kalau begitu, tunggu saja. Kau akan menyesal karena menolak kami."
Malam itu, keempat pria tersebut berkumpul di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Mereka merencanakan cara untuk menghancurkan wanita itu. Pria pertama berkata dengan nada kesal, "Dia terlalu sombong. Bagaimana mungkin dia menolak kita, para pemuka desa?" Pria kedua menimpali, "Kita harus memberinya pelajaran. Jika dia tidak tunduk kepada kita, maka kita akan menghancurkan reputasinya di depan semua orang." Pria ketiga, yang biasanya pendiam, memberikan ide jahat. "Bagaimana jika kita menuduhnya melakukan perbuatan keji, sesuatu yang tidak akan pernah dimaafkan oleh masyarakat?" Mereka semua terdiam sejenak, lalu salah satu dari mereka tersenyum licik. "Ya, kita bisa menuduhnya melakukan sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tidak mungkin ia buktikan bahwa dirinya tidak bersalah." Keputusan itu diambil. Keesokan harinya, mereka pergi ke hadapan Nabi Daud, pemimpin sekaligus nabi yang dihormati oleh seluruh Bani Israel. Dengan wajah yang tampak serius dan penuh keyakinan, mereka bersaksi bahwa wanita tersebut telah melakukan perbuatan mesum dengan seekor anjing. "Dia telah mencemarkan desa ini, wahai baginda," kata salah satu dari mereka dengan nada meyakinkan. "Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri." Ketika mendengar laporan itu, Nabi Daud alaihissalam, yang selalu berhati-hati dalam memutuskan perkara, mulai memikirkan hukuman yang sesuai. Berdasarkan hukum yang berlaku, tuduhan seperti itu, jika terbukti benar, akan berujung pada hukuman rajam. Wanita tersebut dipanggil ke hadapan Nabi Daud. Ia datang dengan wajah yang tenang, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa fitnah ini adalah ujian besar baginya. Dengan suara tegas ia berkata, "Wahai baginda raja, aku bersumpah demi Allah bahwa tuduhan ini tidak benar. Aku tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang mereka katakan." Namun keempat pria itu tetap bersikeras. Mereka mengulangi tuduhan mereka dengan penuh keyakinan, membuat situasi semakin sulit. Di saat yang penuh ketegangan itu, Nabi Sulaiman alaihissalam yang mendengar tentang kasus ini, mendekati ayahnya dan berkata, "Wahai ayah, izinkan aku untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut." Nabi Daud menatap putranya. Ia tahu bahwa Sulaiman memiliki kecerdasan yang luar biasa meskipun usianya masih muda. Dengan anggukan kecil, ia memberikan izin. Nabi Sulaiman memanggil keempat pria itu satu persatu ke ruang pengadilan. Ia duduk dengan tenang di kursi hakim, tongkatnya berada di tangan, sementara keempat pria itu berdiri di hadapannya. Dengan suara yang lembut tetapi tegas, Nabi Sulaiman bertanya kepada pria pertama, "Apa warna anjing yang kau lihat bersama wanita itu?" "Hitam," jawab pria pertama dengan yakin. Nabi Sulaiman mengangguk, mencatat jawabannya. Ia memanggil pria kedua dan mengajukan pertanyaan yang sama. "Apa warna anjing itu?" "Merah," jawab pria kedua. Nada suaranya sedikit berbeda dari sebelumnya. Nabi Sulaiman menatap pria itu sebentar, lalu memanggil pria ketiga. "Apa warna anjing yang kau lihat?" "Kelabu," jawab pria ketiga dengan gugup. Akhirnya ia memanggil pria keempat. "Dan menurutmu apa warna anjing itu?" "Putih," jawab pria keempat dengan nada tergagap. Ruangan menjadi sunyi. Nabi Sulaiman berdiri perlahan, menatap keempat pria itu dengan pandangan tajam. Ia mengangkat tongkatnya dan berkata dengan suara lantang, "Kesaksian kalian tidak selaras, kalian telah berbohong." Para pria itu saling pandang, wajah mereka berubah pucat. Mereka tidak menyangka bahwa kebohongan mereka akan terbongkar begitu cepat. Nabi Sulaiman melanjutkan, "Kalian mencoba menjatuhkan wanita yang suci ini dengan fitnah yang keji. Atas perbuatan kalian, hukum yang berlaku akan menimpa kalian. Kalian akan dihukum mati atas kebohongan ini, sesuai dengan hukum Allah." Wanita itu, yang sejak awal bersikap tenang, tidak dapat menahan air matanya. Namun air matanya adalah tanda rasa syukur, bukan kesedihan. Ia memandang Nabi Sulaiman dan berkata, "Wahai pangeran, semoga Allah memberkahi Anda atas kebijaksanaan dan keadilan Anda." Nabi Sulaiman menoleh padanya, lalu berkata dengan lembut, "Kebenaran selalu menang, wahai wanita yang mulia. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berada di pihak yang benar. Pergilah dan kembalilah kepada kehidupanmu dengan tenang. Allah bersama orang-orang yang sabar." Keempat pria itu dijatuhi hukuman atas perbuatan mereka, dan berita tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman tersebar luas di seluruh Bani Israel.
Orang-orang memuji keadilan dan kecerdasan Nabi Sulaiman, serta keberanian wanita itu yang mempertahankan kehormatannya, meskipun di bawah tekanan besar. Sejak kecil Nabi Sulaiman telah menunjukkan kecerdasan dan hikmah yang luar biasa. Ayahnya, Nabi Daud, melihat potensi besar dalam diri putranya. Nabi Sulaiman sering diajak untuk berdiskusi dalam urusan pemerintahan, mendengarkan perkara yang diajukan rakyat dan memberikan pendapatnya. Pada suatu malam Nabi Daud memanggil Nabi Sulaiman ke ruang peristirahatannya. Udara malam di Yerusalem terasa sejuk dan sinar bulan memantulkan cahaya lembut ke dalam ruangan. "Sulaiman, kemarilah," ujar Nabi Daud dengan suara lembut tetapi tegas. Nabi Sulaiman mendekat, duduk di sisi ayahnya. Wajahnya muda tetapi matanya memancarkan kebijaksanaan yang jauh melebihi usianya. "Aku melihat sesuatu dalam dirimu, wahai anakku," lanjut Nabi Daud. "Kau memiliki hikmah yang tidak biasa untuk anak seusiamu. Ketika aku tiada nanti, kau akan menggantikan aku sebagai pemimpin Bani Israel." Mata Nabi Sulaiman membesar. Ia terkejut tetapi tetap menjaga sikap hormat. "Ayah, bukankah kakakku Absalom lebih pantas? Dia lebih tua, lebih kuat, dan lebih berpengalaman." Nabi Daud tersenyum tipis. "Kepemimpinan bukan soal usia atau kekuatan fisik, tetapi soal hikmah dan keadilan. Allah telah menunjukkan bahwa kau memiliki sifat-sifat itu." Nabi Sulaiman menunduk. Ia tidak merasa dirinya layak, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan ayahnya. "Jika itu kehendak Allah, aku akan menerimanya, ayah. Tetapi bagaimana dengan Absalom? Aku takut dia tidak akan menerima keputusan ini." Wajah Nabi Daud berubah serius. "Aku tahu, Sulaiman, Absalom memiliki ambisi besar, tetapi kau harus siap menghadapi segala tantangan, karena ini adalah ujian dari Allah." Di sisi lain istana, Absalom mendengar kabar bahwa Nabi Daud berencana menjadikan Sulaiman sebagai penerusnya. Amarahnya membara. Ia merasa bahwa dirinya lebih pantas menjadi raja daripada adiknya yang lebih muda. "Adilkah ini?" gumamnya dalam hati. "Aku adalah putra sulung, aku yang seharusnya menjadi raja." Ia mulai merancang rencana untuk merebut tahta. Dengan cerdik, ia mendekati rakyat Bani Israel, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan janji-janji manis. Pada suatu pagi, Absalom berdiri di depan gerbang istana, menyambut orang-orang yang ingin menghadap Nabi Daud. Ia berbicara kepada seorang petani tua yang membawa masalah tanah. "Wahai paman, apa yang membawamu ke sini?" tanyanya dengan ramah. "Saya ingin mengadu kepada raja, wahai pangeran," jawab petani itu. "Apa masalahmu?" Setelah mendengar keluhan petani itu, Absalom berkata, "Andai saja aku yang menjadi raja, aku akan memastikan masalah seperti ini diselesaikan dengan cepat dan adil. Tetapi sekarang, kau harus menunggu lama untuk bertemu ayahku." Kata-katanya penuh siasat. Petani itu, terkesan oleh perhatian Absalom, mulai menyebarkan kabar bahwa sang pangeran lebih peduli kepada rakyat daripada raja. Hari demi hari, pengaruh Absalom semakin besar. Ia mengirimkan mata-mata ke seluruh pelosok negeri untuk menyebarkan propaganda. "Ketika kalian mendengar suara terompet," pesan Absalom kepada para pendukungnya, "berkumpullah dan proklamasikan aku sebagai raja." Suatu pagi ketika Nabi Daud sedang duduk di serambi istana bersama para penasihatnya, terdengar suara gemuruh di luar. Sorak-sorai rakyat menggema, dan suara terompet terdengar dari kejauhan. Salah seorang pengawal masuk tergesa-gesa. "Wahai baginda, rakyat menyerukan Absalom sebagai raja. Ia telah mengumpulkan banyak pendukung dan sedang menuju istana." Wajah Nabi Daud berubah pucat, tetapi ia tetap tenang. Ia berdiri dan berkata, "Kita tidak akan melawan dengan kekerasan. Aku tidak ingin darah tumpah di tanah yang suci ini." Dengan suara berat, Nabi Daud memerintahkan pengikut setianya untuk meninggalkan istana. Mereka menyeberangi sungai Yordan dan berlindung di Bukit Zaitun. Di sana Nabi Daud menghabiskan malamnya dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah. "Ya Allah," bisiknya di tengah malam yang sunyi, "jika ini adalah ujianmu, maka berikanlah aku kekuatan untuk melewatinya. Selamatkan rakyatku dari kehancuran dan tunjukkan jalan yang benar kepada anakku, Absalom." Setelah beberapa hari berlindung di Bukit Zaitun, Nabi Daud memutuskan untuk mengambil kembali tahtanya.
Ia memanggil para pengikut setianya dan memerintahkan mereka untuk menyerang Yerusalem. Namun sebelum mereka berangkat, Nabi Daud memberikan pesan penting kepada komandan pasukannya. Ketika kalian menemukan Absalom, jangan sakiti dia, tangkap dia hidup-hidup, dia tetap anakku. Pasukan Nabi Daud bergerak menuju Yerusalem. Di sana mereka bertemu dengan pasukan Absalom. Pertempuran pecah. Meskipun pasukan Absalom lebih besar, mereka tidak memiliki strategi yang kuat. Pasukan Daud berhasil memukul mundur mereka. Absalom yang berada di atas kudanya mencoba melarikan diri ke hutan. Namun rambut panjangnya yang terurai tersangkut di dahan pohon. Ia tergantung di sana, tidak bisa bergerak. Salah seorang prajurit Nabi Daud menemukannya dan memanggil komandan mereka. Meskipun Nabi Daud telah memerintahkan agar Absalom ditangkap hidup-hidup, komandan itu memutuskan untuk membunuhnya karena khawatir ia akan melawan lagi di masa depan. Ketika berita tentang kematian Absalom sampai kepada Nabi Daud, raja itu jatuh terduduk. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Anakku Absalom, mengapa kau harus mati? Andai aku bisa menggantikanmu, aku akan melakukannya." Kesedihan Nabi Daud begitu mendalam, tetapi ia tahu bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik. Ia kembali ke Yerusalem dan memulihkan ketertiban di kerajaan. Setelah beberapa tahun memerintah dengan bijaksana, Nabi Daud merasa bahwa waktunya di dunia ini hampir habis. Ia memanggil Nabi Sulaiman ke kamarnya. Udara di ruangan itu terasa berat, seolah-olah semua makhluk tahu bahwa perpisahan sedang mendekat. "Sulaiman," ujar Nabi Daud dengan suara lemah, "waktuku telah tiba. Kerajaan ini adalah amanah Allah, dan sekarang aku menyerahkannya kepadamu." Nabi Sulaiman menggenggam tangan ayahnya, matanya dipenuhi air mata. "Ayah, aku tidak tahu apakah aku mampu memikul tanggung jawab sebesar ini." Nabi Daud tersenyum tipis. "Kau tidak sendirian, anakku. Allah bersamamu. Mintalah kepadanya kekuatan dan hikmah, dan kau akan mampu memimpin dengan adil." Beberapa hari kemudian, Nabi Daud wafat dalam usia lanjut. Nabi Sulaiman dinobatkan sebagai raja, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh ayahnya. Nabi Sulaiman memulai masa pemerintahannya dengan berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surah Sya'ad ayat 35. Allah mengabulkan doanya. Nabi Sulaiman memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan, menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Ia menjadi pemimpin yang dihormati oleh manusia, jin, dan hewan, meneruskan warisan ayahnya dengan penuh kebesaran. Malam itu langit terlihat begitu indah. Bintang-bintang berkerlip, menghiasi gelapnya malam, seolah berlomba-lomba memperlihatkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di halaman istananya, ditemani semilir angin malam yang menyejukkan. Dengan penuh kekhusyukan, ia memandang langit. Hatinya dipenuhi rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Di sisinya berdiri seorang sahabat setia, Fulan, yang sering mendampingi Nabi Sulaiman dalam tugas-tugas kenabian. Fulan memperhatikan guratan wajah Nabi Sulaiman yang terlihat sedang berpikir mendalam. "Ya Baginda," tanya Fulan dengan suara lembut, "apa yang sedang engkau renungkan malam ini?" Nabi Sulaiman mengalihkan pandangannya dari langit, tersenyum tipis kepada Fulan, dan berkata, "Aku merenungkan kebesaran Allah, wahai Fulan. Setiap bintang di langit ini, setiap hembusan angin, bahkan setiap butir pasir di bumi ini, semuanya berada dalam kekuasaannya." Fulan mengangguk, lalu bertanya lagi, "Dan apa yang membuatmu termenung lebih lama malam ini, wahai Baginda?" Nabi Sulaiman terdiam sejenak. Ia menghela napas, lalu berkata dengan nada penuh kerendahan hati, "Aku memikirkan amanah besar yang telah Allah berikan kepadaku. Kerajaan ini, rakyatku, dan seluruh ciptaan yang tunduk padaku, semuanya adalah ujian. Aku takut jika suatu saat aku tidak mampu menjaga keadilan dan syukur atas nikmat ini." Fulan mengangguk paham. "Wahai Baginda, tidak ada yang lebih pantas menerima amanah sebesar ini selain dirimu. Allah telah memberimu hikmah, keadilan, dan kemampuan untuk memimpin.
Nabi Sulaiman tersenyum tipis, lalu menatap langit lagi. Ia berkata dengan suara pelan tetapi penuh makna, "Namun aku ingin meminta kepada Allah sesuatu yang belum pernah diminta oleh siapapun sebelumnya." Fulan terkejut mendengar kata-kata itu. Ia mendekat, duduk di samping Nabi Sulaiman, lalu bertanya, "Apakah itu, wahai baginda? Apa yang hendak kau minta?" Nabi Sulaiman menundukkan kepala, kedua tangannya menggenggam erat tongkatnya. Ia berkata dengan suara rendah, "Aku ingin memohon kepada Allah sebuah kerajaan yang tiada tandingannya, kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahku. Tetapi aku ingin kerajaan ini bukan untuk kebanggaanku, melainkan agar aku dapat menegakkan keadilan dan menunjukkan kepada umat manusia kebesaran Allah." Fulan terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. "Permintaanmu sangat besar, wahai baginda, tetapi aku tahu hatimu tulus. Jika itu untuk keadilan dan kebenaran, aku yakin Allah akan mengabulkannya." Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Ia berdiri dengan pandangan penuh keyakinan, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Suaranya menggema di bawah langit malam yang tenang. "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surah Sya'ad ayat 35. Nabi Sulaiman menunduk mengakhiri doanya dengan hati yang tenang. Fulan yang menyaksikan itu merasa kagum. Ia berkata, "Doamu begitu dalam, wahai baginda. Aku yakin Allah akan mengabulkannya. Tetapi bagaimana jika permintaan ini menjadi ujian yang jauh lebih berat?" Nabi Sulaiman menoleh, menatap Fulan dengan mata yang penuh keyakinan. "Segala sesuatu yang besar pasti datang dengan ujian yang besar. Namun aku percaya bahwa Allah tidak akan membebani hambanya dengan sesuatu yang melebihi kemampuannya. Aku hanya berharap dengan kerajaan ini, aku bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur dan lebih dekat kepadanya." Malam itu setelah berdoa, Nabi Sulaiman kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, ia sulit memejamkan mata. Pikirannya terus memikirkan doanya tadi. Tiba-tiba, angin sejuk berhembus masuk melalui jendela, membawa aroma yang menenangkan. Nabi Sulaiman bangkit dari tempat tidurnya, mendekati jendela, dan melihat keluar. Di langit tampak cahaya terang yang bergerak perlahan, seperti kilauan bintang yang lebih besar dari biasanya. Cahaya itu turun mendekat, hingga tampak seperti menyelimuti seluruh istananya. Nabi Sulaiman tertegun, merasa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ia segera memanggil Fulan. "Fulan, kemarilah, lihatlah keajaiban ini." Fulan berlari masuk, napasnya terengah-engah. Ketika ia melihat cahaya itu, ia terdiam, mulutnya menganga. "Wahai baginda, apakah ini jawaban dari doamu?" Nabi Sulaiman mengangguk pelan, matanya tetap terpaku pada cahaya tersebut. "Aku merasa ini adalah tanda dari Allah. Aku harus bersiap menerima amanah ini." Di dalam Al-Quran, Surah Syad ayat 31-40, mengisahkan salah satu kebanggaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah koleksi kuda-kuda yang gagah dan berkilauan, yang jumlahnya mencapai lebih dari 20.000. Kuda-kuda itu tidak hanya menjadi simbol kekuatan kerajaannya, tetapi juga alat yang digunakan untuk berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan dan kecepatan kuda-kuda ini membuat siapapun yang melihatnya terpana. Pada suatu pagi yang cerah, Nabi Sulaiman berjalan di antara deretan kuda-kuda kesayangannya. Matahari bersinar lembut, memantulkan cahaya pada tubuh kuda-kuda yang berkilau setelah dimandikan. Para penjaga kuda sibuk merawat mereka, memastikan bahwa setiap ekor berada dalam kondisi terbaik. Nabi Sulaiman menghampiri seekor kuda, jantan berwarna hitam legam dengan surai yang berkilau. Ia mengelus leher kuda itu dengan penuh kasih sayang. "Kau adalah makhluk yang luar biasa," ujar Nabi Sulaiman sambil tersenyum. "Allah menciptakanmu dengan keindahan dan kekuatan yang tiada tara. Kau adalah anugerah bagi umat manusia." Seorang pengawalnya yang setia mendekat dan berkata, "Wahai baginda, kuda-kuda ini adalah kebanggaan kerajaan kita. Dengan mereka, kita dapat menempuh perjalanan jauh dan berjihad di jalan Allah." Nabi Sulaiman mengangguk sambil menatap kuda-kudanya yang berbaris rapi.
Benar, mereka adalah alat yang Allah berikan untuk membantu kita. Tapi ingatlah, semuanya ini hanyalah titipan. Tidak ada yang lebih besar dari kecintaan kita kepada Allah. Hari itu Nabi Sulaiman memutuskan untuk memeriksa satu persatu kondisi kuda-kudanya. Ia ingin memastikan bahwa semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk digunakan kapanpun diperlukan. Deretan panjang kuda yang berjumlah ribuan membuat waktu terasa berjalan begitu cepat. Nabi Sulaiman begitu terpesona oleh keindahan dan kehebatan kuda-kudanya hingga ia tidak menyadari bahwa waktu sholat Asyar telah berlalu. Saat matahari mulai terbenam di cakrawala, hati Nabi Sulaiman tersentak. Ia baru menyadari bahwa ia telah lalai menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Bagaimana mungkin aku seorang hamba Allah begitu terlena oleh dunia hingga melupakan kewajibanku kepadanya? Katanya dengan suara bergetar. Pembantunya yang berdiri di sampingnya mencoba menenangkan. Wahai baginda, engkau tidak bermaksud melalaikan ibadah. Ini adalah kekhilafan yang tidak disengaja. Namun Nabi Sulaiman menggeleng. Tidak, aku telah melalaikan sesuatu yang paling penting dalam hidupku. Aku harus memohon ampun kepada Allah. Malam itu, Nabi Sulaiman bersujud dalam keheningan. Air matanya mengalir deras, membasahi tempat ia berdoa. Dengan suara penuh keikhlasan, ia memohon ampun kepada Allah. Ya Tuhanku, ampunilah kelalaianku. Jangan biarkan cintaku kepada sesuatu di dunia ini mengalihkan cintaku kepadamu. Jika kecintaanku kepada kuda-kuda ini telah membuatku lalai, maka aku rela kehilangan semuanya demi mendapatkan ridhamu. Doanya dipanjatkan dengan hati yang tulus. Tidak ada penyesalan yang lebih besar bagi Nabi Sulaiman selain melalaikan kewajibannya sebagai hamba Allah. Allah yang Maha Pengasih mendengar doa Nabi Sulaiman. Dalam wahyunya, Allah memerintahkan Nabi Sulaiman untuk menyembelih semua kuda-kuda yang ia miliki sebagai bentuk penebusan dan ketaatan kepadanya. Keesokan harinya Nabi Sulaiman memanggil para penjaga kudanya dan berkata, "Hari ini, aku akan melakukan sesuatu yang berat, tetapi ini adalah perintah Allah. Aku harus menyembelih semua kuda-kuda ini dan membagikan daging kuda-kuda tersebut ke fakir miskin." Para penjaga terkejut. Salah satu penjaga kuda maju dan berkata dengan nada khawatir, "Wahai baginda, kuda-kuda ini adalah anugerah besar. Mengapa engkau harus menyembelih mereka?" Nabi Sulaiman menatap pembantunya dengan mata yang tenang tetapi tegas. Karena tidak ada yang lebih besar dari perintah Allah. Aku tidak ingin apapun di dunia ini menghalangiku dari kewajibanku kepadanya. Satu persatu, kuda-kuda itu disembelih dengan penuh keikhlasan. Meskipun hatinya terasa berat, Nabi Sulaiman melakukannya dengan keyakinan bahwa ini adalah wujud ketaatan kepada Allah. Para penjaga dan pengawal yang menyaksikan peristiwa itu tidak kuasa menahan air mata. Mereka tahu betapa Nabi Sulaiman mencintai kuda-kudanya, tetapi kecintaan Nabi Sulaiman kepada Allah jauh lebih besar. Setelah pengorbanan besar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang jauh lebih baik kepada Nabi Sulaiman. Allah menganugerahkan kemampuan untuk menundukkan angin. Dengan perintah Nabi Sulaiman, angin dapat membawanya kemanapun ia ingin pergi dengan kecepatan yang tak tertandingi. Wahai baginda, kata pengawal dengan kagum ketika melihat angin yang patuh pada perintah Nabi Sulaiman, Allah telah menggantikan kuda-kuda itu dengan sesuatu yang jauh lebih hebat. Engkau sekarang bisa menempuh perjalanan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Nabi Sulaiman tersenyum dan mengangkat tangannya ke langit. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmatnya tanpa batas. Aku belajar bahwa jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Dia akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nabi Sulaiman menggunakan angin untuk membawa permadani besar yang terbuat dari benang emas yang cukup luas untuk memuat bala tentaranya, hewan-hewan, dan perlengkapan. Dengan angin sebagai kendaraannya, perjalanan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan dapat ditempuh dalam sehari. Kisah Nabi Sulaiman dan kuda-kudanya mengajarkan kepada kita bahwa kecintaan kepada Allah harus selalu berada di atas segalanya. Dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang indah dan menggoda, tetapi kita harus selalu ingat bahwa semua itu adalah titipan
yang sewaktu-waktu bisa diambil olehnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberimu sesuatu yang lebih baik daripadanya." Hadits riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis syahih. Kisah ini diambil dari kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Pada suatu pagi yang cerah, angin lembut berhembus membawa kesejukan. Nabi Sulaiman alaihissalam bersiap memimpin pasukannya dalam sebuah perjalanan besar menuju daerah Thaif. Di bawah kepemimpinannya, pasukan itu menjadi simbol kekuatan, kedisiplinan, dan keteraturan. Tidak ada raja di dunia yang memiliki pasukan seperti Nabi Sulaiman. Pasukannya terdiri dari manusia yang gagah berani, jin yang penuh kekuatan, dan burung-burung yang terbang menaungi mereka, membentuk bayangan besar untuk melindungi rombongan dari teriknya matahari. Suara seruan komandan pasukan terdengar nyaring. "Bersiaplah, barisan di depan, pastikan jalur aman. Barisan belakang, jangan biarkan siapapun tertinggal." Nabi Sulaiman memimpin pasukan dari tengah barisan, mengawasi dengan saksama setiap gerakan. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Ia adalah seorang pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan perintah, tetapi juga dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Di tengah perjalanan mereka mendekati sebuah lembah yang luas. Lembah itu dipenuhi dengan sarang-sarang semut yang menjadi tempat tinggal bagi ribuan, bahkan jutaan semut kecil. Di antara mereka, ada seorang ratu semut bernama Jirsan. Ia adalah pemimpin yang dihormati oleh rakyatnya. Kebijaksanaannya membuat para semut hidup dalam kedamaian dan keteraturan. Namun ketika Jirsan melihat pasukan besar Nabi Sulaiman mendekat, ia merasakan bahaya besar yang mengancam kaumnya. Tubuh kecilnya bergetar tetapi hatinya penuh keberanian. Ia segera memanjat sebuah batu kecil, lalu berseru dengan suara yang lantang agar seluruh rakyatnya mendengarnya. "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Al-Quran Surah An-Naml ayat 18. Rakyat semut mendengar perintah itu dan segera berhamburan masuk ke dalam sarang mereka. Ada yang membawa anak-anaknya, ada yang memanggul makanan, dan ada pula yang mendorong sesama semut yang lemah. Ratu Jirsan mengorbankan dirinya untuk tetap di luar, memastikan bahwa semua rakyatnya telah selamat. "Aku rela menderita," bisik Jirsan pada dirinya sendiri, "asalkan rakyatku selamat." Di tengah pasukan besar itu, Nabi Sulaiman yang berada di atas kudanya tiba-tiba menghentikan langkah. Tangannya terangkat tinggi, memberi isyarat agar seluruh pasukan berhenti. "Berhenti!" perintahnya dengan suara lantang. Seluruh pasukan, baik manusia, jin, maupun burung, langsung menghentikan langkah mereka. Keheningan melingkupi lembah itu. Para prajurit saling memandang, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Salah satu komandan manusia mendekat dan bertanya, "Wahai Baginda, ada apa gerangan? Mengapa kita berhenti di tengah perjalanan?" Nabi Sulaiman tersenyum tipis, matanya memandang lembah di depan mereka. "Aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar," katanya dengan suara tenang. Komandan itu tampak bingung. "Mendengar sesuatu, wahai Baginda? Apa maksud Anda?" Nabi Sulaiman mengangkat pandangannya ke arah pasukannya dan berkata dengan suara yang cukup lantang agar semua mendengar, "Di lembah ini terdapat rakyat kecil yang sangat bijaksana. Mereka adalah semut-semut yang sedang berlindung di sarang mereka. Aku mendengar ratu mereka, Jirsan, memberikan perintah kepada rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak oleh pasukan kita." Ratu semut itu lebih memikirkan keselamatan kaumnya daripada dirinya sendiri. Pasukan yang mendengar penjelasan itu tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa makhluk sekecil semut bisa begitu bijaksana dan memiliki pemimpin yang penuh kasih. Nabi Sulaiman turun dari kudanya, berjalan mendekati lembah semut. Dengan lembut ia berbicara, meskipun ia tahu bahwa hanya para semut yang mampu memahami kata-katanya. "Wahai semut-semut," ujar Nabi Sulaiman, "kami tidak bermaksud menyakiti kalian. Kami akan mencari jalan lain agar kalian tetap aman di tempat tinggal kalian." Ratu Jirsan, yang masih berdiri di atas batu kecil, merasa takjub. Ia tak menyangka seorang pemimpin sebesar Nabi Sulaiman mau memperhatikan makhluk kecil seperti dirinya. Dengan suara kecilnya ia berkata, "Wahai Sulaiman,
betapa mulianya hatimu. Engkau memiliki kekuatan besar, tetapi tidak melupakan tanggung jawabmu kepada makhluk kecil seperti kami. Semoga Tuhanmu memberkahi kepemimpinanmu." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar itu. Ia berdoa kepada Allah dengan penuh syukur. "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Al-Quran Surah An-Naml ayat 19. Doa itu terucap dengan tulus, menggema di lembah, seolah setiap makhluk di sana ikut mengamini. Setelah berdoa, Nabi Sulaiman memanggil komandan pasukannya. "Kita tidak akan melintasi lembah ini. Perintahkan semua pasukan untuk berputar dan mengambil jalur lain. Aku tidak ingin kita mengganggu kehidupan para semut." Komandan itu mengangguk. "Sebagaimana engkau perintahkan, wahai baginda." Perintah itu segera disampaikan kepada seluruh pasukan. Meskipun jalur yang baru lebih jauh dan lebih sulit, tidak ada satupun prajurit yang mengeluh. Mereka memahami bahwa keputusan Nabi Sulaiman adalah wujud kepedulian dan kebijaksanaannya. Di lembah, para semut keluar dari sarang mereka. Mereka melihat pasukan besar itu perlahan bergerak ke arah lain. Ratu Jirsan berkata kepada rakyatnya, "Lihatlah pemimpin itu. Dia adalah seorang pemimpin sejati yang tidak sombong dan memikirkan semua makhluk, bahkan makhluk kecil seperti kita. Mari kita doakan agar Tuhan selalu melindungi dia dan pasukannya." Perjalanan Nabi Sulaiman ke Taif menjadi pelajaran berharga bagi semua yang ikut serta. Mereka melihat bagaimana seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan luar biasa, tetap rendah hati, dan menghormati kehidupan makhluk kecil seperti semut. Ketika perjalanan dilanjutkan, seorang prajurit bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai baginda, mengapa engkau begitu peduli kepada makhluk kecil seperti semut? Bukankah mereka tidak akan menyadari jika kita tidak sengaja menginjak mereka?" Nabi Sulaiman menoleh dengan senyum lembut. "Sesungguhnya setiap makhluk di bumi ini adalah ciptaan Allah. Jika aku yang diberi kekuasaan besar olehnya tidak mampu menghormati kehidupan makhluk kecil, bagaimana aku bisa memimpin dengan adil? Kesombongan hanya akan menjauhkan kita dari hikmah dan rahmat Allah." Prajurit itu menunduk, menyadari kebijaksanaan dalam jawaban tersebut. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Semut adalah pelajaran tentang kerendahan hati, kepemimpinan yang bijaksana, dan syukur kepada Allah. Nabi Sulaiman, meskipun memiliki kekuatan luar biasa, tetap menunjukkan bahwa kekuasaan sejati berasal dari kepedulian dan keadilan terhadap semua makhluk, besar maupun kecil. Bagi kita yang membaca kisah ini, ada banyak hikmah yang bisa dipetik. Jauhilah kesombongan, syukurilah setiap nikmat Allah, dan hargailah setiap makhluk ciptaannya. Semoga kita dapat meneladani kebijaksanaan Nabi Sulaiman dan selalu berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini dikutip dari kitab Durratun Nashihin fi Al-Wa'izin wal Irsyad, karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Di istananya Nabi Sulaiman alaihissalam, tepatnya di dapur kerajaan, tidak pernah berhenti berasap memasak makanan yang jumlahnya luar biasa setiap hari. Daging dari 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Semua itu dibagikan kepada rakyatnya dan pasukannya. Namun di tengah kelimpahan itu, Nabi Sulaiman merasa ingin memberikan lebih. Beliau ingin membuktikan betapa besar rahmat Allah dengan mencoba memberi makan semua makhluk hidup di bumi. Kisah ini menjadi pelajaran mendalam tentang kerendahan hati, kesombongan manusia, dan kebesaran Allah. Suatu pagi Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya, memandang istana megah yang dipenuhi aktivitas. Pasukannya sibuk, dapur kerajaan bekerja tanpa henti, dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Dalam hati Nabi Sulaiman merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Namun tiba-tiba hatinya tersentuh. Ia berpikir, dengan semua kekayaan dan kekuasaan ini, apakah aku mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi ciptaan Allah? Nabi Sulaiman segera mengangkat tangan ke langit, memanjatkan doa yang tulus. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku kekuasaan yang tak tertandingi. Aku ingin memberikan manfaat yang lebih besar.
Izinkan aku, ya Allah, memberi makan seluruh makhluk hidup di bumi ini agar mereka merasakan kemurahan-Mu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Sulaiman dengan firman yang penuh kebijaksanaan. Sungguh engkau tidak akan mampu. Namun Nabi Sulaiman tidak menyerah. Dengan keyakinan penuh beliau berkata, Ya Allah, aku memohon dengan kerendahan hati. Izinkan aku mencoba agar aku dapat memahami betapa besar kuasa-Mu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengabulkan permohonan Nabi Sulaiman dan berfirman, Baiklah wahai Sulaiman, aku akan memberimu izin untuk memberi makan seluruh makhluk hidup di bumi. Persiapkanlah jamuanmu. Nabi Sulaiman segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk mulai mempersiapkan jamuan besar. Ia memanggil para pemimpin dari kalangan manusia, jin, dan burung. Pergilah ke seluruh penjuru bumi, perintah Nabi Sulaiman. Beritahukan kepada setiap makhluk hidup bahwa mereka diundang untuk menghadiri jamuan besar di kerajaan ini. Pasukan burung terbang ke langit, menyampaikan kabar ke pegunungan, lembah, dan padang pasir. Jin menyusup ke laut, mengundang ikan, paus, dan makhluk air lainnya. Sementara itu, manusia membawa pesan ke desa-desa dan hutan-hutan. Dalam beberapa hari, kabar tentang jamuan besar Nabi Sulaiman menyebar ke seluruh bumi. Nabi Sulaiman juga memerintahkan dapur kerajaannya untuk mempersiapkan makanan dalam jumlah yang belum pernah dibuat sebelumnya. Mereka memasak dalam wadah-wadah besar dan dapurnya yang panjangnya setara dengan perjalanan 1 bulan. Daging unta, sapi, kambing, dan makanan lain diolah menjadi hidangan yang menggugah selera. Makanan itu disusun berbaris, membentang sejauh mata memandang. Pada hari yang telah ditentukan, makhluk dari berbagai penjuru bumi mulai berdatangan. Gunung-gunung bergetar oleh langkah hewan-hewan besar seperti gajah dan badak. Langit dipenuhi burung yang beterbangan, sementara di lautan, paus dan ikan besar bergerak menuju pantai. Nabi Sulaiman berdiri di tengah-tengah mereka, tersenyum penuh kebanggaan. Lihatlah kemurahan Allah, ujarnya kepada pasukannya. Hari ini kita akan menyaksikan betapa besar nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, makhluk manakah yang akan memulai menyantap hidanganmu? Dengan penuh keyakinan, Nabi Sulaiman menjawab, mereka yang ada di darat dan di laut, ya Allah. Allah pun memerintahkan seekor ikan besar dari lautan untuk maju dan memulai jamuan itu. Ikan itu adalah makhluk raksasa, ukurannya melebihi kapal terbesar di zaman itu. Ketika ikan tersebut mendekati meja panjang yang telah disediakan, semua makhluk menatap dengan rasa penasaran. Ikan besar itu membuka mulutnya yang seperti gua, lalu mulai melahap makanan. Dengan sekali telan, sejumlah besar makanan masuk ke perutnya. Nabi Sulaiman menyaksikan dengan takjub, tetapi juga dengan sedikit khawatir. Ikan itu terus makan tanpa henti, hingga seluruh makanan yang telah disediakan habis. Nabi Sulaiman terkejut. Ia bertanya kepada ikan itu, Hai ikan, apakah kau sudah kenyang? Ikan itu menatap Nabi Sulaiman dengan mata besar dan berkata, Hai Sulaiman, aku masih lapar. Kenyangkanlah perutku. Hati Nabi Sulaiman bergetar. Ia tidak menyangka bahwa satu makhluk saja belum bisa dipuaskan dengan seluruh makanan yang ia persiapkan. Ia segera memerintahkan dapur kerajaannya untuk memasak lebih banyak, tetapi ikan itu tetap berkata, Hai Sulaiman, aku masih lapar. Nabi Sulaiman jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Ia bersujud sambil memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, aku telah salah. Aku telah sombong dengan kekayaan dan kekuasaanku. Aku mengira dapat menandingi kemurahan-Mu. Ampunilah aku, ya Allah. Allah yang Maha Pengasih menerima taubat Nabi Sulaiman dan berfirman, Wahai Sulaiman, ketahuilah bahwa kekayaan dan kekuasaanku meliputi segala sesuatu. Bahkan engkau yang telah aku anugerahi banyak keistimewaan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan satu makhluk pun kecuali dengan izinku. Setelah peristiwa itu, Nabi Sulaiman berdiri di hadapan rakyatnya. Wajahnya memancarkan kerendahan hati. Wahai rakyatku, katanya dengan suara lembut, hari ini aku belajar bahwa tiada kekayaan yang dapat menandingi kemurahan Allah. Bahkan makhluk sekecil apapun bergantung sepenuhnya kepada rahmat-Nya. Rakyat yang mendengar perkataan itu merasa terharu.
Mereka menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah titipan semata, dan hanya Allah yang mampu mencukupi kebutuhan seluruh makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan hal ini dalam firman-Nya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Kisah Nabi Sulaiman bertemu dengan pemuda yang hidup di dalam kubah permata menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dibagikan oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, Durratu an-Nashihin fil Wad wal Irsyad. Di tengah kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepadanya. Salah satu perjalanan Nabi Sulaiman yang penuh hikmah adalah pertemuannya dengan seorang pemuda yang hidup di dalam kubah permata di dasar lautan. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda kebesaran Allah yang tak terhingga. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman memutuskan untuk melakukan perjalanan di antara langit dan bumi. Ia menaiki permadani besar yang ditiup angin, membawa dirinya bersama sebagian bala tentaranya. Permadani itu melayang dengan tenang di udara, melintasi gunung, lembah, dan lautan yang tak bertepi. Saat melintasi sebuah samudera luas, Nabi Sulaiman memandang ke bawah. Ombak yang besar bergulung-gulung, suaranya menggelegar seakan berbicara kepada langit. Pemandangan itu begitu megah, tetapi sekaligus menimbulkan rasa penasaran dalam hati Nabi Sulaiman. Angin, berhenti sejenak, perintah Nabi Sulaiman. Permadani itu pun berhenti melayang. Nabi Sulaiman mengamati lautan yang ganas di bawahnya. Ia lalu memanggil jin Ifrit, salah satu dari bala tentaranya yang paling kuat. Wahai Ifrit, kata Sulaiman, aku ingin tahu apa yang ada di dasar samudra ini. Mampukah kau menyelam hingga ke dasarnya? Ifrit menundukkan kepala. Aku siap menjalankan perintahmu, wahai baginda. Ifrit menyelam ke dalam samudra, membawa Nabi Sulaiman bersamanya. Ombak besar yang semula ganas seketika menjadi tenang, patuh pada perintah Nabi Sulaiman. Air laut yang dalam menjadi semakin gelap, tetapi kehadiran Nabi Sulaiman memancarkan cahaya yang menerangi sekitar mereka. Saat mereka mencapai dasar lautan, pandangan Nabi Sulaiman tertuju pada sebuah benda yang memancarkan cahaya putih yang berkilauan. Sebuah kubah dari permata besar berdiri megah di tengah dasar laut, tanpa celah atau lubang sedikit pun. Ifrit mendekatkan diri ke kubah itu dan berkata, "Wahai baginda, ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apakah ini ciptaan Allah yang ingin kau ketahui?" Nabi Sulaiman mengangguk, matanya tak lepas dari keindahan kubah itu. "Mari kita dekati, aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya." Nabi Sulaiman mengangkat tangan, berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk. "Ya Allah, bukakanlah rahasia kubah ini, tunjukkanlah kepadaku kebesaran-Mu." Doa itu langsung dikabulkan. Kubah permata itu perlahan terbuka, memperlihatkan bagian dalamnya. Di sana terlihat seorang pemuda yang tengah bersujud, cahaya wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa, dan suasana di dalam kubah itu terasa damai. Nabi Sulaiman mendekat dengan penuh takzim, kagum akan pemandangan yang ada di depannya. Setelah pemuda itu selesai bersujud, Nabi Sulaiman menyapanya dengan lembut. "Assalamualaikum, wahai hamba Allah," ucap Nabi Sulaiman. Pemuda itu mengangkat wajahnya, tersenyum, lalu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah, wahai Tuan." Nabi Sulaiman memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Siapakah engkau? Apakah engkau malaikat, jin, atau manusia?" Pemuda itu menjawab dengan suara tenang, "Aku hanyalah manusia biasa, wahai Tuan." Jawaban itu membuat Nabi Sulaiman semakin heran. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa hidup di dasar laut dalam kubah permata ini? Atas dasar apa engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Pemuda itu tersenyum kecil lalu berkata, "Semua ini adalah karunia Allah yang diberikan kepadaku karena berbakti kepada ibuku. Dahulu, ibuku adalah seorang wanita tua yang lemah. Aku selalu menggendongnya di punggungku kemanapun ia ingin pergi. Ketika ia meninggal dunia, ia berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, karuniai anakku sifat qanaah
dan tempatkanlah dia di tempat yang bukan di bumi dan bukan pula di langit. Doanya terkabul. Aku tidak tahu apakah aku berada di bumi atau di langit, tetapi Allah menempatkanku di sini. Nabi Sulaiman tertegun mendengar penjelasan itu. Ia merasa semakin takjub atas kebesaran Allah. Namun, rasa ingin tahunya belum terpuaskan. Wahai pemuda, tanya Nabi Sulaiman, bagaimana Allah memberikan rezeki kepadamu di dalam kubah ini? Pemuda itu menjawab, setiap kali aku merasa lapar, Allah menumbuhkan sebuah pohon kurma di dalam kubah ini. Pohon itu berbuah lebat dan aku memakan buahnya. Ketika aku haus, Allah menyemburkan air yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih segar dari es. Dengan itu, aku mencukupi kebutuhanku. Subhanallah, ucap Nabi Sulaiman sambil menggelengkan kepala. Benar-benar tidak ada yang mustahil bagi Allah. Rasa penasaran Nabi Sulaiman belum berakhir. Ia bertanya lagi, bagaimana engkau mengetahui perbedaan antara siang dan malam di dalam kubah ini? Pemuda itu menjelaskan, ketika waktu subuh tiba, kubah ini memancarkan cahaya putih yang terang, menandakan siang hari telah datang. Dan ketika matahari terbenam, kubah ini menjadi gelap, menandakan malam telah tiba. Jawaban itu membuat Nabi Sulaiman semakin kagum. Ia menyadari bahwa Allah memberikan cara yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan hambanya yang berbakti. Setelah menceritakan kehidupannya, pemuda itu menatap Nabi Sulaiman dengan rasa hormat. Wahai Tuan, katanya, izinkan aku untuk kembali beribadah kepada Tuhanku di dalam kubah ini. Nabi Sulaiman mengangguk. Berdoalah kepada Allah agar kubah ini tertutup kembali. Aku telah melihat dan belajar banyak dari pertemuan ini. Aku akan selalu mengingat kebesaran Allah yang telah ditunjukkan melalui dirimu. Pemuda itu menengadahkan tangannya, memohon kepada Allah agar kubah itu tertutup. Dalam sekejap, kubah permata itu kembali tertutup rapat, memancarkan cahaya putih yang indah. Nabi Sulaiman berdiri sejenak, memandang kubah itu dengan perasaan haru. Ia lalu bersujud kepada Allah, mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan untuk menyaksikan tanda kebesarannya. Setelah peristiwa itu, Nabi Sulaiman merasa terdorong untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah melalui amal besar. Salah satu misi utama dalam masa pemerintahannya adalah menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis, sebuah tempat suci yang telah dimulai oleh ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Tempat ini akan menjadi simbol ibadah kepada Allah dan pusat bagi umat manusia untuk mendekatkan diri kepadanya. Nabi Sulaiman mengumpulkan para penasihatnya di istana megahnya. Aula istana dipenuhi dengan manusia, jin, dan burung yang hadir untuk mendengarkan perintahnya. Wahai rakyatku, ujar Sulaiman dengan suara lantang, Allah telah memberi kita kekuatan dan hikmah untuk membangun sesuatu yang akan menjadi kebanggaan seluruh umat manusia. Hari ini, aku memutuskan untuk menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis, tempat yang akan menjadi rumah ibadah bagi hamba-hamba Allah. Seorang jin yang bertubuh besar berdiri dan berkata, wahai baginda, apakah engkau ingin kami yang menyelesaikan tugas ini? Kami mampu mengangkat batu-batu besar dan membangunnya dengan cepat. Burung hudhud yang terkenal sebagai pengintai setia Nabi Sulaiman terbang mendekat dan berkata, wahai baginda, kami dapat membantu membawa bahan-bahan dari tempat yang jauh. Apapun yang engkau butuhkan, kami akan melakukannya. Nabi Sulaiman tersenyum lalu berkata, tugas ini akan melibatkan semua makhluk Allah. Manusia, jin, dan burung, semuanya akan bekerja sama. Baitul Maqdis adalah bukti bahwa umat manusia, dengan bantuan Allah, mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Hari pertama pembangunan dimulai dengan semangat besar. Jin-jin yang kuat mengangkat batu-batu besar dari pegunungan, membawa mereka ke lokasi pembangunan. Burung-burung membantu dengan membawa material seperti kayu dan batu permata dari tempat yang jauh. Manusia mengatur bahan-bahan tersebut, memahat batu, dan menyusun struktur dengan presisi. Nabi Sulaiman berjalan di sekitar lokasi pembangunan, mengawasi pekerjaan dengan cermat. Ia berhenti di sebuah titik di mana beberapa jin sedang mengangkat balok besar. Salah satu jin terlihat kesulitan, dan balok itu hampir jatuh. Berhenti, seru Nabi Sulaiman dengan suara tegas. Jin itu gemetar, menundukkan kepala. Maafkan aku, wahai baginda. Balok ini terlalu berat untukku. Nabi Sulaiman mendekatinya, menepuk bahunya, lalu berkata, kau sudah melakukan yang terbaik.
Tetapi ingatlah, pekerjaan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, ini tentang niat kita untuk memuliakan Allah. Jika kau merasa kesulitan, katakan kepada kami, kita akan saling membantu. Jin itu mengangguk penuh rasa syukur, dan dengan bantuan jin lainnya, balok itu akhirnya dapat dipindahkan ke tempatnya. Pada suatu hari, saat pembangunan hampir selesai, burung hudhud datang terbang dengan tergesa-gesa. Ia mendarat di hadapan Nabi Sulaiman dan berkata, "Wahai Baginda, aku menemukan sesuatu yang luar biasa." Nabi Sulaiman mengangkat alisnya, penasaran. "Apa yang kau temukan, wahai hudhud?" Burung hudhud menjelaskan bahwa ia menemukan sebuah tambang permata di tempat yang jauh yang bisa digunakan untuk menghias Baitul Maqdis. Tambang itu penuh dengan permata yang bercahaya seperti bintang, wahai Baginda. Jika kita mengambilnya, tempat suci ini akan bersinar seperti cahaya surga. Nabi Sulaiman tersenyum. Kau selalu membawa kabar baik, wahai hudhud. Pergilah dengan pasukanmu dan bawakan permata itu ke sini. Tetapi ingatlah, jangan mengambil lebih dari yang diperlukan. Kita tidak boleh merusak bumi demi ambisi kita. Burung hudhud terbang pergi, memimpin pasukan burung untuk membawa permata itu. Dalam beberapa hari, permata-permata itu tiba dan digunakan untuk menghias bagian dalam Baitul Maqdis, menjadikannya tempat yang tidak hanya megah, tetapi juga penuh cahaya. Ketika Baitul Maqdis akhirnya selesai, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk meresmikan tempat suci itu. Manusia, jin, dan burung semua hadir dalam acara yang penuh khidmat. Sulaiman berdiri di tengah-tengah mereka, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Tuhanku, terimalah amal kami ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu. Jadikan tempat ini sebagai pusat ibadah dan kebenaran, di mana hamba-hambamu dapat mendekatkan diri kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan hambamu yang saleh." Doa itu diiringi dengan takbir dari seluruh makhluk yang hadir. Suara mereka menggema di seluruh negeri, menandakan selesainya salah satu proyek besar dalam sejarah umat manusia. Pembangunan Baitul Maqdis oleh Nabi Sulaiman adalah simbol persatuan, kerja keras, dan dedikasi kepada Allah. Tempat ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga perwujudan ketaatan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Keikutsertaan manusia, jin, dan burung menunjukkan bahwa segala makhluk Allah dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang mulia. Dalam setiap langkahnya, Nabi Sulaiman selalu mengingatkan rakyatnya bahwa semua ini hanyalah anugerah dari Allah. Dan amanah besar seperti ini harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Sejumlah kitab tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lainnya menyebut bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah para malaikat. Mereka disebut menggaris dan menentukan tempatnya. Akan tetapi menurut pendapat jumhur dan yang dinilai paling syahih, orang pertama yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam. Namun tidak diketahui bagaimana bentuk bangunannya dan riwayat yang menerangkan tentang proses pembangunan yang dilakukan Nabi Adam. Setelah itu Nabi Ibrahim merenovasi bangunan Nabi Adam tersebut dan meninggikannya seperti yang ia lakukan terhadap Ka'bah di Makkah. Saat itu kedatangan Nabi Ibrahim disambut oleh Raja Penguasa Baitul Maqdis atau Raja Kanan Arab yang bernama Malki Syadik. Ia terkenal saleh dan berpegang pada ajaran Tauhid. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian, datanglah Nabi Yakub melakukan pembangunan masjid, yakni memugar dan memperbaikinya. Setelah itu Nabi Sulaiman datang dan membangun Masjidil Aqsa dengan bangunan yang besar, kokoh, indah dan luas. Peristiwa pembangunan Masjidil Aqsa oleh Nabi Sulaiman ini diceritakan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Amr bin Ash. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, riwayat lain menyebut, membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah, yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki oleh seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain salat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosa seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Nabi Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis tersebut diriwayatkan Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah.
Al-Albani mensyahihkannya dalam kitab Syahih Ibnu Majah. Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan pembangunan ini pada tahun 950 sebelum Masehi. Masjid ini terus bertahan selama kurang lebih 370 tahun, hingga akhirnya datanglah bangsa Babilonia. Mereka merobohkan Masjidil Aqsa, hingga akhirnya datanglah bangsa Persia dan Yunani, lalu Romawi. Masing-masing dari mereka membangun tempat ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, termasuk patung dan berhala di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Kondisi ini terus berlanjut hingga datanglah penguasa Romawi yang bernama Herodos pada tahun 20 sebelum Masehi. Ia kemudian membangun bangunan besar yang disebut Basilika dalam kompleks Masjidil Aqsa. Ada juga suatu masa di mana seorang jenderal Romawi yang bernama Titus melakukan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi dan merobohkan rumah-rumah ibadah yang ada di kompleks Masjidil Aqsa. Tak ada bangsa Yahudi yang tersisa. Pembangunan Masjidil Aqsa terus berlanjut hingga para khalifah. Di antaranya Umar bin Khattab, Khalifah Al-Umawi Abdul Malik bin Marwan, dan disempurnakan oleh putranya yang bernama Walid bin Abdul Malik. Dan dilanjutkan para khalifah dari berbagai daulah Islam serta penguasa kota Baitul Maqdis. Keterangan tentang sejarah pembangunan Masjidil Aqsa dari masa ke masa tersebut mengacu pada buku Fadailu al-Masjidil Aqsa wa Madinati Baitil Maqdisi wa Ar-Radu ala Mazaimi al-Yahudi karya Mahdi Said Rizq Karisam. Pagi itu Nabi Sulaiman memeriksa barisan pasukan besarnya. Di depannya berdiri manusia, jin dan burung dalam formasi yang sangat rapi. Burung-burung mengepakkan sayap mereka dengan anggun, menciptakan bayangan di atas barisan. Namun mata tajam Nabi Sulaiman menyadari ada yang tidak beres. "Di mana Hudud?" tanyanya dengan suara tegas. Para pengawal burung saling memandang, tidak ada yang tahu. Nabi Sulaiman mengulang pertanyaannya, kali ini dengan nada yang lebih keras. "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Seorang burung kecil memberanikan diri maju dan menjawab, "Kami tidak tahu, wahai baginda. Mungkin dia sedang dalam perjalanan jauh." Mata Nabi Sulaiman menyipit. "Sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang keras atau menyembelihnya, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Al-Quran Surah An-Naml ayat 21. Belum lama setelah itu, burung Hudud datang dengan napas terengah-engah. Ia mendarat di depan Nabi Sulaiman, menunduk penuh hormat, lalu berkata, "Wahai baginda, aku telah mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku membawa berita penting dari negeri Sabah." Nabi Sulaiman melipat tangannya di dada, menatap Hudud dengan tatapan serius. "Katakan apa yang kau temukan?" Burung Hudhud melanjutkan, "Aku mendapati seorang wanita memimpin mereka. Dia telah dianugerahi segala sesuatu, dan dia memiliki singgasana yang besar. Namun aku melihat dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah. Syaitan telah menjadikan perbuatan mereka tampak indah dan menghalangi mereka dari jalan yang benar." Nabi Sulaiman terdiam sejenak, memikirkan laporan tersebut. Ia berkata, "Kita akan lihat apakah yang kau katakan ini benar, ataukah kau hanya berdusta." Al-Quran Surah An-Naml ayat 27. Lalu beliau menulis sebuah surat dan menyerahkannya kepada Hudhud. "Bawalah surat ini kepada mereka, letakkan di istana mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan." Al-Quran Surah An-Naml ayat 28. Burung Hudud terbang dengan semangat, membawa surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis di negeri Sabah. Di istana megah di negeri Sabah, Ratu Balqis duduk di singgasananya yang berkilauan oleh emas dan permata. Para pembesarnya berbaris di sekelilingnya, menunggu perintah. Namun tiba-tiba seekor burung menjatuhkan sebuah surat di tengah aula istana, tepat di depan Balqis. Balqis memungut surat itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia membukanya dan membaca dengan suara lantang. "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Al-Quran Surah An-Naml ayat 30-31. Wajah Balqis berubah serius. Ia memandang para pembesarnya dan berkata, "Hai para pembesar,
telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Surat ini berasal dari Sulaiman. Al-Quran Surah An-Naml ayat 29. Para pembesarnya saling berpandangan, lalu salah seorang dari mereka maju dan berkata, "Kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar. Jika engkau menginginkan perang, kami siap melawan. Namun, keputusan ada di tanganmu." Al-Quran Surah An-Naml ayat 33. Balqis termenung. Ia tahu bahwa Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa. Surat itu menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang bijaksana dan penuh kekuatan. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Aku akan mengirimkan hadiah kepadanya. Kita akan lihat bagaimana tanggapannya." Al-Quran Surah An-Naml ayat 35. Utusan Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman dengan membawa berbagai hadiah mewah, emas, permata, dan kain sutra. Mereka berpikir bahwa kekayaan itu akan membuat Nabi Sulaiman terkesan. Namun, ketika hadiah itu dipersembahkan, Nabi Sulaiman menatapnya dengan dingin. Dengan suara tegas, beliau berkata, "Apakah kamu ingin menolongku dengan harta? Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Kembalilah kepada Tuanmu dan katakan bahwa jika mereka tidak datang sebagai orang-orang yang berserah diri, aku akan mendatangi mereka dengan pasukan yang tidak akan mampu mereka lawan." Al-Quran Surah An-Naml ayat 36-37. Para utusan kembali ke Sabah dengan penuh rasa takut. Mereka melaporkan apa yang mereka lihat kepada Ratu Balqis. "Wahai Ratu," kata salah seorang utusan, "kerajaan Sulaiman jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Tidak ada pilihan selain kita tunduk kepadanya." Setelah mendengar laporan dari para utusannya, Ratu Balqis memutuskan untuk menemui Nabi Sulaiman secara langsung. Ia mempersiapkan rombongan besar dan meninggalkan istananya untuk menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika mendengar berita kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memanggil para pembesarnya. "Siapa di antara kalian yang dapat membawa singgasana Balqis ke sini sebelum dia tiba?" Al-Quran Surah An-Naml ayat 38. Seorang jin yang kuat bernama Ifrit maju dan berkata, "Aku akan membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Al-Quran Surah An-Naml ayat 39. Namun seorang laki-laki yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawanya sebelum matamu berkedip." Dalam sekejap, singgasana Balqis telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Melihat itu, Nabi Sulaiman berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri." Al-Quran Surah An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman lalu memerintahkan agar singgasana itu diubah sedikit untuk menguji Balqis. Ketika Balqis tiba dan melihat singgasananya, ia berkata, "Seakan-akan ini adalah singgasanaku." Ia menyadari kebesaran Sulaiman dan berkata, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Al-Quran Surah An-Naml 42. Setelah itu Ratu Balqis diajak masuk ke istana yang telah dibangun oleh Nabi Sulaiman. Istana itu sangat megah, dengan lantai dari kaca bening yang di bawahnya mengalir air dan ikan-ikan berenang. Ketika Ratu Balqis melihat lantai itu, ia mengira itu adalah kolam air. Ia mengangkat gaunnya, menyingkap betisnya untuk melangkah. Melihat itu Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Ini adalah lantai yang licin, terbuat dari kaca." Ratu Balqis merasa malu, tetapi momen itu membuka hatinya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surah An-Naml ayat 44. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman adalah salah satu peristiwa yang mengandung hikmah besar, terutama untuk membuktikan bahwa jin, meskipun memiliki kekuatan besar, tidak mengetahui perkara gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu, bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Al-Quran Surah Sabah ayat 14. Hari itu, langit di atas istana Nabi Sulaiman tampak cerah,
Tetapi hati Nabi Sulaiman tengah diliputi perasaan gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Setelah menunaikan tugas kenabian seperti biasa, ia masuk ke dalam ruangan doa, tempat ia sering menyendiri untuk bermunajat kepada Allah. Dalam keheningan ruangan itu, Nabi Sulaiman duduk bersila, tangannya menggenggam tongkat yang selalu menemaninya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah pohon kecil yang muncul di depannya, tumbuh dari tanah dengan cepat seolah-olah hidup. "Siapa namamu?" tanya Nabi Sulaiman dengan suara penuh kewibawaan. Pohon itu menjawab, "Aku adalah Al-Khurub." Suaranya terdengar tenang tetapi menyimpan makna yang dalam. "Untuk apa engkau datang?" lanjut Sulaiman. Matanya mengamati pohon itu dengan seksama. "Untuk merusak rumah ini," jawab pohon tersebut tanpa ragu. Wajah Nabi Sulaiman berubah serius. Ia tahu bahwa pohon itu bukan sekadar makhluk biasa. Kehadirannya adalah sebuah pertanda. Setelah beberapa saat merenung, Sulaiman memanjatkan doa kepada Allah. "Ya Allah, timpakanlah kematian kepada bangsa jin, sehingga manusia mengetahui bahwa jin tidak mengetahui perkara yang gaib." Doa itu terucap dengan penuh keyakinan. Nabi Sulaiman tahu bahwa manusia seringkali memandang jin sebagai makhluk yang mengetahui segalanya. Doanya adalah permohonan untuk menegaskan bahwa pengetahuan gaib hanya milik Allah semata. Beberapa hari kemudian, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menancapkan pohon Al-Khurub tersebut menjadi tongkatnya. Ia sering menggunakan tongkat itu sebagai penyangga ketika berdiri untuk salat atau memimpin rapat dengan rakyatnya. Pada suatu pagi, Nabi Sulaiman memasuki ruang doa seperti biasa. Ia berdiri bersandar pada tongkatnya, memejamkan mata, tenggelam dalam zikir kepada Allah. Dalam keheningan itu, tiba-tiba hadir malaikat maut. Wajahnya penuh wibawa, tetapi tidak menakutkan. "Wahai Sulaiman," ujar malaikat maut dengan suara lembut, "waktumu telah tiba." Nabi Sulaiman membuka matanya perlahan, menatap malaikat maut tanpa rasa takut. "Aku siap," katanya dengan tenang. "Segala yang aku miliki adalah milik Allah. Jika Dia memanggilku, maka aku akan kembali kepadanya." Malaikat maut mendekat, lalu dengan lembut mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Tubuhnya tetap berdiri bersandar pada tongkatnya. Wajahnya memancarkan ketenangan seorang hamba yang telah menyelesaikan amanahnya. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, tubuhnya tetap berdiri tegak bersandar pada tongkat. Para jin yang berada di bawah perintahnya tidak menyadari bahwa pemimpin mereka telah tiada. Mereka terus bekerja, membangun bangunan megah sesuai perintah terakhir Nabi Sulaiman. Jin-jin itu sering saling berbicara sambil bekerja, tanpa curiga sedikit pun. "Pemimpin kita luar biasa," ujar salah satu jin sambil mengangkat batu besar. "Dia bisa berdiri begitu lama tanpa istirahat." Jin lain menimpali, "Dia pasti sedang bermunajat kepada Allah. Tidak ada manusia seperti dia." Mereka tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sebenarnya telah wafat. Tubuhnya yang tetap berdiri menjadi simbol kekuasaan Allah yang tidak dapat disentuh oleh akal dan pengetahuan makhluk. Waktu berlalu, hari-hari berganti menjadi bulan. Para jin terus bekerja tanpa henti, mematuhi perintah yang mereka pikir masih datang dari Nabi Sulaiman. Namun tongkat yang menopang tubuh beliau mulai rapuh. Di dalam tongkat itu, segerombolan rayap kecil telah bekerja tanpa henti, menggerogoti kayu dari dalam. Rayap-rayap itu adalah makhluk kecil yang seringkali dianggap tidak berarti. Namun, dalam peristiwa ini, mereka menjadi alat Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Pada suatu hari, tongkat itu akhirnya tidak mampu menahan beban tubuh Nabi Sulaiman. Dengan suara pelan tetapi memecah keheningan, tongkat itu patah. Tubuh Nabi Sulaiman yang telah kaku jatuh ke tanah, menciptakan kegemparan di antara para jin. "Apa yang terjadi?" seru salah satu jin. "Pemimpin kita jatuh." Mereka segera berkerumun dan untuk pertama kalinya mereka menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Jin-jin itu terkejut dan mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah bekerja tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Bagaimana mungkin kita tidak tahu?" ujar salah satu jin dengan nada penuh penyesalan. "Kita yang dianggap mengetahui segalanya ternyata tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah tiada." Jin-jin itu segera berhenti bekerja, menyadari bahwa pengetahuan mereka terbatas dan bahwa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu, termasuk perkara gaib. Peristiwa wafatnya Nabi Sulaiman menjadi pelajaran besar bagi manusia dan jin.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu, bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Al-Quran Surah Saba ayat 14. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, manusia semakin memahami bahwa kekuasaan yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah amanah dari Allah. Selama hidupnya, Nabi Sulaiman selalu menunjukkan bahwa segala sesuatu, baik yang besar maupun kecil, adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Kisah ini menjadi pengingat bagi umat manusia untuk tidak sombong dengan kekuatan, ilmu, atau kemampuan yang dimiliki. Semuanya hanyalah titipan Allah, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman dan senantiasa tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu cerita agung yang menyimpan banyak hikmah dan pelajaran hidup. Sebagai seorang nabi dan raja, Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa kekuasaan yang besar harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Dengan segala kehebatan yang dimilikinya, kemampuan menundukkan makhluk-makhluk Allah, memahami bahasa burung dan hewan, hingga memimpin kerajaan besar, Nabi Sulaiman tetaplah seorang hamba yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebijaksanaan dan rasa syukur Nabi Sulaiman. "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, lagi Maha Mulia." Al-Quran Surah An-Naml ayat 40. Sebagai penutup, kisah Nabi Sulaiman mengajarkan kita bahwa kekuasaan, ilmu, dan harta hanyalah alat untuk mengabdi kepada Allah. Kehebatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar kita bersyukur dan menggunakan apa yang kita miliki untuk kebaikan. Mari kita renungkan sabda Rasulullah, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." Hadits riwayat Ahmad. Seperti Nabi Sulaiman yang menggunakan segala nikmatnya untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, kita juga harus menjalani hidup dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu bersyukur, berlaku adil, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.